kita diskusikan tentang asma PPOK. Ada pertanyaan? Nah, saya akan share screen dulu untuk slide hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pneumonia dan TB. Ya. Anda pernah menemukan pasien dengan pneumonia enggak? Belum, dokter. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Menurut Anda pneumonia itu apa? Infeksi paru, dokter, yang disebabkan oleh mikroorganisme. Infeksi paru, ya, berarti jaringan paru. Kalau paru, gambar kemarin saya sudah gambarkan, dia ada di parenkim ya. Ada di parenkim itu yang menunjukkan ada infiltrat, ada keradangan ya di paru, itu disebabkan oleh mikroorganisme. Itu yang penting. Ya, karena bisa jadi kelainan di paru itu disebabkan oleh gas atau partikel yang berbahaya, yang itu bukan pneumonia namanya, tapi pneumonitis. Ya, berbeda. Kalau pneumonia itu karena mikroorganisme yang hidup. Mikroorganismenya bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, bisa virus. Seperti yang saat ini ada SARS-CoV ini, SARS-CoV-2 itu adalah disebabkan oleh virus. Ya, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Itu viral pneumonia. Ya. Seperti juga viral pneumonia dulu itu ada SARS yang dulu 2003, terus kemudian ada MERS-CoV 2011, saat ini 2019 ada SARS-CoV-2, untuk sakitnya disebut sebagai COVID. Nah, ada kalau yang di buku ajar itu ada influenza ya, influenza itu nanti hubungannya dengan flu burung, flu babi, flu macam-macam ya. Ada H5N1, H1N1 itu termasuk influenza yang kalau berat, influenza kan berarti infeksi di saluran napas atas. Kalau berat jadi turun ke paru, jadi menyebabkan ada inflamasi di paru, nanti jadinya pneumonia, ya, pneumonia viral, ya, viral. Yang terbanyak saat ini yaitu pneumonia bakterial, ya, yang Anda akan banyak temukan di masyarakat itu pneumonia bakterial karena bakteri, ya. TB itu sebenarnya juga pneumonia bakterial. Bakterinya adalah namanya Mycobacterium tuberculosis, ya. Mycobacterium tuberculosis itu sebenarnya pneumonia, tapi karakteristiknya berbeda. Para ahli membedakan antara TB dengan pneumonia. Ya. Jadi TB itu dipisahkan sendiri, bukan dinyatakan sebagai kelompok dari pneumonia, karena penyebabnya adalah kuman yang spesifik, ya, spesifik yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau pneumonia yang bakterial itu contohnya adalah kuman dengan gram positif, kuman gram negatif, yang kuman atipikal, atipikal. Nah, itu ya. Aerob anaerob itu sifat dari jenis bakterinya tersebut, ya. Spektrumnya pneumonia juga cukup luas. Ada yang pneumonia ringan, yang sifatnya bisa rawat jalan, kemudian ada pneumonia yang berat, ya, yang sedang atau yang berat, bahkan ada yang pneumonia yang sangat berat yang jatuh sampai namanya ARDS. Anda pernah dengar ya ARDS ya? Ya, pernah dengar singkatannya apa? Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya, jadi sangat berat inflamasinya, radang parunya bilateral, dua-dua paru bisa terinfeksi dengan adanya bakteri. Nah, kemudian tata laksana dari masing-masing pneumonia itu berbeda. Ya, kita diskusi pneumonia dulu sebelum nanti TB. Tata laksana dari pneumonia itu berbeda. Ada yang rawat jalan, rawat inap, ada yang perlu di ICU. 3 pembagian tersebut. Rawat jalan pneumonia boleh, rawat jalan boleh. Ya, boleh. Terus kemudian apakah perlu rawat inap? Ada indikasinya kapan perlu rawat inap dan ada indikasi kapan masuk ICU, ya. Masuk ICU. Anda pegang buku ajar enggak? Sedang di hadapan Anda buku ajar, sebentar ya, saya ambil buku ajar sebentar.
Anda buka halaman 303 ya. Oke. 303, di situ Anda bisa baca di halaman 304. Pneumonia nanti di sini nanti ada pembagian pneumonia CAP, Community Acquired Pneumonia 303 ya, itu yang disebabkan oleh pneumonia karena didapat dari komunitas, dari masyarakat. Tapi ada juga yang pneumonia yang didapat dari rumah sakit, nosocomial pneumonia ya. Itu namanya sebagai HAP, Hospital Acquired Pneumonia ya. Terus kemudian ada juga yang pasien awalnya tidak pneumonia, terus kemudian masuk di rumah sakit menjadi pneumonia, itu disebut nosocomial atau hospital acquired pneumonia. Terus kemudian ada juga yang awalnya tidak ada pneumonia, masuk ke ICU, indikasi bukan karena pneumonia, karena penyebab lain. Terus kemudian selama dirawat didapatkan ada pneumonia, itu namanya VAP, ya, ventilator associated pneumonia, ya, pneumonia yang disebabkan karena pemasangan ventilator. Ada kriterianya apabila didapatkan tanda pneumonia lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, itu kita sebut definisinya entah HAP, entahkah sebagai VAP, tergantung dari penyebabnya. Kalau HAP tadi tidak ada riwayat penggunaan ventilator, ya. Tapi kalau VAP ada penggunaan ventilator. Nah, di situ Anda bisa lihat di tabel 1 halaman 305, penyebab dari pneumonia itu bermacam-macam, ya, etiologinya. Dan itu berbeda-beda antara rawat jalan, rawat inap, dan ICU. Nah, ini menentukan kuman patogen tersebut menyebabkan kelainan abnormalitas pada pasien menjadi ringan, sedang, berat, atau sampai mengancam nyawa. Begitu. Pneumonia ini bisa masuk ke dalam ruang ICU karena Anda tahu sendiri gambar alveoli, ya. Alveoli itu apabila patogenisnya apabila ada mikroorganisme masuk ke dalam saluran napas. Saluran napas itu ada protektifnya, perlindungannya. Mulai dari atas, saluran napas atas ada dari hidung, itu ada silia-silia yang membuang partikel benda asing tersebut keluar. Ya, apabila partikel tersebut tidak bisa diusir, maka akan masuk ke dalam. Akan muncul refleks batuk. Batuk itu ada bagian refleks untuk mengeluarkan mikroorganisme atau benda asing keluar. Ya, masuk ke dalam trakea. Di situ Anda bisa lihat anatominya, terdapat ada berbagai macam pertahanan, salah satunya ada silia yang bergerak aktif untuk mengusir benda asing. Terus kemudian ada sekret yang untuk menangkap mikroorganisme tersebut dikumpulkan. Jadi kalau Anda menemukan pasien ada batuk terus dahaknya itu kotor, ya, artinya berubah warna, itu jadi kuning, jadi hijau. Nah, itu kemungkinan ada patogennya di situ, di dalam dahaknya itu, ya. Masuk lagi ke dalam saluran napas, masuk ke dalam alveoli. Di alveoli tentu saja akan ada pertahanan tubuh. Alveoli Anda bisa lihat ya, gambar alveoli itu dengan apa namanya, dengan sebentar. Oke. Ini ibarat alveoli ya. Ini ada kapiler yang sangat tipis sekali. Ya. Ini udara masuk ke sini, ada patogen yang masuk ke dalam alveoli. Ini saya menggambarkan hanya satu alveoli. Nah, apabila ada patogen masuk ke sini, ya, ada patogen ada di dalam sini, maka di dalam pembuluh darah kapiler ini kan isinya ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Nah, sebagai pertahanan darah putih yaitu leukosit yang berdiferensiasi. Diferensiasinya macam-macam ya. Ada yang menjadi eosinofil, ada yang menjadi neutrofil, ada yang menjadi makrofag, macam-macam. Nah, tergantung mikroorganisme apa yang masuk. Apabila mikroorganisme masuk ini adalah bakteri, maka yang melawan yang keluar leukosit di sini adalah neutrofil. Ya, neutrofil akan datang untuk melawan patogen ini. Nah, apabila proses infeksi inflamasi perang di sini bisa ditangani, maka tidak akan masuk ke dalam kapiler. Bakteri atau patogen tersebut tidak masuk dalam kapiler. Ya. Dan ini apabila ada mikroorganisme masuk ke dalam sini, ini akan ada terjadinya ada
ada di sini akan kumpul, ada terjadi proses radang, inflamasi yang awalnya bentuk alveoli ini terisi udara, bisa terisi tergantikan oleh sel-sel radang, ada patogen mikroorganismenya di sini yang menyebabkan udara yang masuk ke dalam alveoli akan terjadi gangguan untuk terjadi difusi. Maka itulah akan terjadi proses gangguan proses difusi sehingga terjadinya sesak. Seperti itu. Nah, apabila proses radang ini tidak bisa ditangani di dalam alveoli, dia akan bisa menembus ke dalam kapiler dan itu bisa menjalar ke sistemik. Ini yang kita sebut nanti kalau mempengaruhi organ lain disebut sebagai apa namanya? Sepsis, ya, sepsis. Nah, itu. Jadi pneumonia gampang sekali untuk menjadi sepsis. Ya, apabila pada pasien-pasien dengan imunokompromis, Anda bisa lihat di sini, ya, mungkin proses pertahanan leukositnya tidak bagus. Misalkan pada pasien dengan imunokompromis diabetes, pasien dengan HIV, atau penyebab-penyebab komorbid yang lain yang menyebabkan imunitasnya turun, ini akhirnya inflamasi tidak bisa jadi tidak tertangani dengan baik, menjalar ke tempat lain, mempengaruhi organ yang lain sepsis. Ya. Jadi sangat gampang pneumonia yang berat menjadi sepsis. Nanti ada kriterianya, ada kriteria Wick-Sova, ya Anda baca Wick-Sova atau Sova score, ya Sova score. Anda baca di situ, ya. Anda ada kriterianya, ya. Nanti kalau ada sempat saya tunjukkan ini untuk menentukan. Nah, sekarang patogenesisnya seperti ini. Bagaimana mendiagnosa, ya? Bagaimana mendiagnosa eh, seorang itu sebagai pneumonia atau tidak, ya. Di buku 306 Anda bisa lihat diagnosa pastinya adalah dengan ada gambaran foto rongsen, ada infiltrat. Tadi yang saya gambarkan adalah satu bagian kecil dari alveoli, ya. Bayangkan alveoli itu adalah kumpulan yang ada di dalam parenkim, ya. Jadi bukan hanya satu alveoli saja yang terkena, tapi bisa jadi dalam satu area. Ini misalkan, sorry, warnanya saya ganti ya, biru mungkin tidak terlihat. Ini bayangkan ini adalah paru kanan, ini paru kiri, ya. Ini ada trakea masuk terus kemudian membuat percabangan. Nah, ini percabangan terus sampai beberapa kali percabangan sampai pada suatu tempat. Ya, di sini misalkan di sini ada alveoli, gambarannya kecil segini, ya. Ini radangnya bukan hanya satu biji alveoli, tapi bisa jadi segmen atau lobus. Misalkan satu lobus begini, ini terpengaruh ada infeksi masuk ke dalam lobus inferior. Nah, disitulah akan terjadi abnormalitas atau terjadi kelainan, baik secara simptom, keluhan maupun sign tandanya. Ya, simptomnya Anda ketahui di situ ada batuk. Ya, karena benda asing, mikroorganisme asing, tentu saja tubuh akan merespon dengan batuk. Ya, kemudian setelah batuk ada benda asing, tadi kita lihat gambarnya, di sini ada debris, ya, ada sekret, ada sputum yang kotor, ya, yang warnanya mungkin kuning kehijauan, ya. Terus kemudian tentu saja karena ada gangguan difusi bisa terjadi sesak, ya. Ini keluhannya di paru. Tidak perlu dihafalkan, ada benda asing batuk, terus kemudian dahak, ya, batuk, berdahak, terus kemudian ada gangguan difusi sesak, ya. Respon sistemiknya adalah karena ini benda asing, maka mengirim ke otak, menghasilkan prostaglandin, keluarnya adalah demam. Ya, gampang ya. Batuk, kemudian berdahak, sesak, demam. Nah, empat simptom yang bisa muncul pada pasien dengan pneumonia. Bisa enggak sesak? Bisa enggak dok enggak sesak? Bisa enggak sesak? Bisa. Ya, tergantung nanti dari abnormalitas kelainannya seluas apa. Kalau pneumonia tadi pneumonia yang ringan bisa rawat jalan ya, bisa jadi tidak muncul sesak. Tapi kalau yang berat dan bahkan mengancam nyawa ya bisa sampai sesak ya. Demam di situ disebutkan suhunya pemisahan aksila lebih dari 38 derajat ya. Terus kemudian setelah anamnesa ya kan, anamnesa Anda boleh lanjutkan dengan anamnesa pemeriksa penyakit dahulu, anamnesa
sekarang keluhan utamanya apa, terus kemudian anamnesa penyakit sekarang, terus kemudian dilanjutkan dengan anamnesa penyakit dahulu komorbid, ada diabetes, ada hipertensi, ada HIV, ada hepatitis, ada gangguan ginjal, atau ada yang lain, SLE atau yang lain, itu yang kira-kira mempermudah seorang ini terjadi pneumonia, ya. Setelah anamnesa, Anda juga perlu tanyakan riwayat psikososial, apakah merokok, apakah menggunakan obat-obat terlarang, ataukah mungkin menggunakan alkohol, yang lain-lain yang mempengaruhi imunitas seseorang tersebut. Ya. Selanjutnya, setelah anamnesa, Anda lakukan apa? Pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tentu saja dengan ada abnormalitas seperti ini, Anda akan dapatkan perbedaan suara. Inti dari pemeriksaan fisik adalah membandingkan kanan dan kiri. Ya, pemeriksaan fisik tidak boleh terbalik. Misalnya inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Anda sudah punya buku pemeriksaan fisik? Punya ya, buku pemeriksaan fisik ya. Kalau enggak, di buku ini juga sudah ada juga tentang analisa pemeriksaan fisiknya di tulisan Prof. Amin 247. Anda boleh baca nanti di situ ya. Di buku ajarnya juga ada, Anda baca di situ. Inspeksi pada kelainan seperti ini, pneumonia ini menyebabkan ada perubahan ya, struktur yang awalnya udara ya, alveolinya isi udara menjadi pemadatan. Nah, dia tidak menambah volume, tapi dia hanya merubah volume. Tidak menambah volume dinding dada menjadi lebih besar, enggak. Tapi hanya merubah yang awalnya tadi konsistensi udara menjadi konsistensi padat. Jadi waktu inspeksi pasien, Anda periksa pasien, Anda berdiri pada posisi sebelah kanan, kemudian pasien posisi duduk atau berbaring, kemudian menanggalkan pakaian, kalau memungkinkan Anda periksa inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi secara urut, misalnya depan dan belakang. Ya. Boleh inspeksi depan belakang, palpasi depan belakang, perkusi depan belakang, auskultasi depan belakang boleh. Atau Anda selesaikan dulu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi sisi depan, kemudian sisi belakang boleh ya, dua-duanya boleh. Tapi yang sering dilakukan adalah inspeksi dihabiskan depan sendiri, belakang sendiri, kemudian palpasi depan sendiri, belakang sendiri, perkusi depan, belakang, auskultasi juga seperti itu ya. Dari inspeksi itu Anda bisa amati gerak pernapasan waktu inspirasi ekspirasi itu, dilihat gerak dinamis dan gerak statisnya ya. Gerak statisnya mungkin Anda lihat bentuk dinding dadanya seperti apa, terus kemudian ada kelainan-kelainan apa di dinding dadanya, di kulitnya ya. Dari posisi dinamis waktu dia bernapas, inspirasi, ekspirasi, Anda bisa lihat apakah pergerakannya sama hanya dengan melihat ya, tanpa menyentuh, belum palpasi. Anda lihat pergerakan dada kanan dan kiri, Anda lihat. Nah, bisa jadi pada pasien dengan ada pneumonia seperti ini, idean filternya di sini, ini tertinggal nih, gerakannya kurang elastis karena di sini isinya adalah alveolinya bukan terisi udara. Jadi otot pernapasannya merangsang untuk mengembang, mengempis, tetapi di sini tertinggal karena ada abnormalitas. Ya, palpasinya dilanjutkan dengan palpasi. Dari palpasi nanti Anda tempelkan pemeriksaan palpasi, tahu ya, Anda boleh dibuka di situ, Anda lihat gambar palpasi itu dulu waktu pernah PBL kan ya, pernah PBL ya, PBL pemeriksaan dinding dada ya, pernah ya pemeriksaan dinding dada. Nah, itu kan diajarkan palpasi, Anda pemeriksaan bagian apa, sepertiga atas, bandingkan kanan kiri, kemudian tengah dan bawah, sisi depan, sisi belakang. Pasiennya suruh bernapas, kemudian Anda lihat gerakan dari dinding dada pasien tersebut ya. Anda lihat gerakan dinding dada pasien tersebut apakah ada yang tertinggal ataukah sama antara kanan dan kiri seperti itu. Atas, tengah dan bawah. Nah, pada pemeriksaan yang sepertiga bawah bisa jadi Anda dapatkan posisi tangan yang Anda tempel di sisi kanan itu bisa tertinggal ya, bisa tertinggal ya, palpasi. Kemudian misalnya palpasi yang lanjutan adalah fremitus raba. Fremitus raba dengan sisi polar Anda tempel pada dinding dada pasien, ya. Anda periksa atas, tengah, dan bawah. Pada bagian sepertiga bawah,
Pemeriksaannya adalah dengan pasien diminta untuk mengucapkan kata-kata yang mendesis, misalkan 88, 99, susu sapi, seperti itu ada desisnya. Nah, itu Anda akan dapatkan perabaan pada ujung dari telapak tangan Anda di bagian bawah sini. Anda bisa dapatkan, ya, Anda dapatkan di situ. Waktu di sepertiga bawah, eh, eh, rabaan yang Anda dapatkan itu lebih lebih tinggi nadanya, lebih kencang, lebih kuat pada sisi yang kanan bawah. Pada area yang ada abnormalitas ini akan Anda dapatkan lebih lebih kuat hantarannya dibandingkan yang sisi sebelah kiri. Pasiennya diminta bilang 88, suara akan diantarkan sampai ke parenkim, dari saluran nafas ke parenkim ke dinding dada, ke pleura ke dinding dada. Nah, waktu Anda lakukan pemeriksaan palpasi, di sini akan Anda dapatkan remitus raba akan lebih kencang dibandingkan sebelah sisi yang sebelah kiri, seperti itu. Ya. Terus kemudian Anda perkusinya Anda pelajari, masih ingat tentu saja titik-titik di sini, terus kemudian bandingkan kanan kiri turun, kanan kiri kiri kanan turun, kanan kiri kiri kanan, sampai nanti semua area sama review 6 sampai 7 titik Anda perkusi. Depan ya, di belakang juga seperti itu Anda lakukan hal yang sama, ya. Kemudian dari perkusi Anda akan bandingkan suara kanan dan kiri, suaranya di sini didapatkan ada sonor, di sini didapatkan suara redup, ya. Anda tentu perlu mencoba, ya, butuh jam terbang. Kalau dulu zaman DM bisa ke pasien Anda bisa periksa. Tapi kalau zaman seperti ini Anda periksa pada diri Anda sendiri. Anda periksa suaranya, ya. Ini kedengaran ya. Kedengaran ya. Ini saya perkusi dinding dada saya. Kedengaran? Kedengaran, Dok. Kedengarannya. Ini suara sonor ya, suara sonor. Kalau Anda mau cari suara redup atau suara peka ya cari aja di daerah hepar yang di sini ya, di atas di sini Anda perkusi, Anda dapatkan keredupan ya. Kalau Anda ketemu pasien, Anda bisa ada kelainan yang pneumonia, Anda bisa dapatkan ini perkusinya redup ya. Perkusi redup itu bisa didapatkan pada kelainan yang di parenkim, bisa didapatkan juga kelainan di pleura, misalkan ada efusi. Ya, bisa didapatkan dengan kelainan konsolidasi karena pneumonia, bisa juga didapatkan kelainan karena ada benjolan massa, tumor paru misalkan. Itu ada redup. Yang penting yang udara tadi berubah menjadi pemadatan. Kalau efusi kan ada cairan nih, cairan terdorong, ya parunya parenkimnya terdorong, isinya pleuranya oleh cairan. Ya tentu saja pemadatan, sama saja perkusinya jadi redup. Seperti itu ya. Kemudian auskultasi. Auskultasi Anda menggunakan stetoskop. Ya. Stetoskop wajib punya stetoskop. Pemeriksaan tetap pada titik-titik yang sudah ditentukan atas, kanan, kiri, bawah. Bandingkan suara napas. Ya, pasiennya diminta inspirasi, ekspirasi. Boleh diminta inspirasi dalam, boleh. Apabila pasiennya misalkan obes yang lemak, kulitnya tebal sehingga kita sulit mendengarkan suara napas yang ada di dalam ini. Pasiennya diminta inspirasi-ekspirasi. Anda bandingkan suara inspirasi-ekspirasi. Ya, suara inspirasi-ekspirasi Anda bisa pantau ada suara vesikuler, bronkofesikuler, dan bronkial. Ya, suara vesikuler seperti ini. Inspirasi-ekspirasi 1:3. Sorry, warnanya kok 1:3. Sorry. Ya, 1:3. Inspirasi, ekspirasi ya. Kemudian suara bronkofesikuler ya, seperti ini. Satu lagi suara bronkial ya. Nah, ini Anda harus bisa mendefinisikan ekspirasi 3:1. Berarti ini menunjukkan tanpa silent gap. Itu suara vesikuler. Ini sering didapatkan normal ya. Semua parenkim normal didapatkan dengan suara vesikuler. Ini juga normal vesikuler. Bandingkan kanan dan kiri, suara vesikuler. Nah, kemudian Anda periksa dengan apabila didapatkan suara bronkofesikuler atau bronkial, bronkofesikuler yang ini bronkofesikuler, yang ini bronkial. Ya, Anda lihat inspirasi-ekspirasi sama panjang, ini juga sama panjang. Ya, tetapi di sini tanpa silent gap, yang di sini ada silent gap. Ya, itu Anda bisa lihat. Ini perlu jam terbang juga mendengarkan inspirasi-ekspirasi. Ini secara normal bronkofesikuler itu didapatkan, ya, bronkofesikuler itu sering didapatkan pada
pasien normal di daerah hilus. Ya, ini dapatkan di situ. Apabila Anda dapatkan suara bronkovesikuler di parenkim yang harusnya vesikuler, maka Anda menduga bahwa di situ ada pemadatan. Di hilus ini kan ada saluran napas besar, bronkus utama. Ya, jadi suaranya akan lebih kencang, lebih tinggi bronkovesikuler, ya. Atau bronkial, ya. Bronkial ini ada silent gap, inspirasi, kemudian pastinya sebenarnya inspirasi tidak nahan, tetapi waktu Anda dengarkan terkesan ada gap-nya antara inspirasi tidak nyambung. Ya, ini bronkovesikuler. Apabila Anda dapatkan juga seharusnya di parenkim paru ini vesikuler, ternyata Anda dapatkan bronkovesikuler, berarti Anda menduga berarti ada pemadatan, ada konsolidasi. Ya, itulah yang disebut sebagai tanda konsolidasi pada pasien dengan pneumonia. Pemeriksaan fisik pneumonia didapatkan apa? Didapatkan konsolidasi. Konsolidasi itu apa saja? Anda sebutkan yang saya ceritakan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, seperti tadi. Oke? Sudah ketemu ya, bagaimana mendiagnosa pneumonia secara simptom, tadi ada 4. Kemudian sign-nya, tandanya 1 dari pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik Anda dapatkan konsolidasi, Anda lakukan apa? Penunjang. Penunjang, apa penunjangnya? Bisa periksa CXR, chest X-ray, terus bisa periksa dahaknya juga. Terus apa lagi? Darah lengkap, dokter. Oke, darah lengkap. Mungkin yang sederhana darah lengkap. Ya, kalau Anda bekerja di rumah sakit, oke, foto ronsen gampang sekali. Tapi kalau Anda bekerja misalkan di puskesmas, ya itu belum tentu ada foto ronsen. Ya, tapi darah lengkap masih ada memungkinkan. Ya, kultur sputum belum tentu ada di puskesmas. Tapi Anda di sini di buku 3 halaman 306 buku ajar Anda bisa lihat. Di situ adalah leukosit lebih dari 10. Ini artinya pemeriksaan darah lengkap. Ya, Anda bisa di situ. Darah lengkap kan ada HB, ada leukosit, ada neutrofil, ada difkon, terus kemudian ada trombosit yang Anda bisa lihat di situ ya, PV, NCHC dan lain-lain. Anda bisa lihat di situ jumlah eritrosit berapa. Yang dilihat difokuskan pada pasien dengan pneumonia, lihat leukositnya, darah putihnya. Karena ini ya patogenesisnya saya tunjukkan yang tadi, jadi akan terjadi sumsum tulang akan menghasilkan leukosit lebih banyak, sehingga dari pemeriksaan darah tepinya, darah refernya Anda dapatkan dari pemeriksaan darah lengkap leukositnya meningkat, ya, atau justru turun pada pasien-pasien dengan pneumonia viral, ya. Jadi diagnosa pneumonia yang di sini bisa jadi pneumonia bakterial, bisa pneumonia viral yang kita diskusikan di sini, ya. Pada pasien-pasien COVID kita sering dapatkan itu leukositnya turun, ya, leukositnya turun, justru turun, ya. Sedangkan pada bakterial kita sering dapatkan leukositnya naik, seperti itu. Ya. Oke, simptom, oke, Anda sudah dapatkan 4. Terus kemudian sign-nya 1 dari pemeriksaan fisik Anda dapatkan konsolidasi. Sign selanjutnya tandanya dari dapatkan dari hasil pemeriksaan darah lengkap, ya. Tetapi ini masih kurang, ya. Bahwa pneumonia tadi disebutkan harus ada tanda ya abnormalitas dari parenkim, yaitu dengan pemeriksaan penunjang yang Amira Jati sebutkan foto ronsen. Foto ronsen di situ di bold ya, dicetak tebal, diagnosa pasti pneumonia ditegakkan jika pada foto ronsen terdapat infiltrat atau air bronkogram, ya, ada infiltrat, ada bercak. Ya, Anda pernah lihat foto ronsen? Infiltrat pernah lihat ya? Nah, sebentar. X-ray. Oke, saya tunjukkan sebentar ya. Stop share sebentar. Saya mau share screen. Oke, nah itu Anda lihat ya. Ini saya perbesar. Di sebelah jantung itu Anda bisa lihat adanya ya infiltrat ini pada anak-anak ini. Childhood pneumonia. Anda boleh googling ya. Clue-nya terserah mau CSR pneumonia boleh. Nah, ini ada lagi yang tebal. Di situ Anda lihat infiltrat. Infiltrat itu bayangan seperti kapas ya. Seperti bayangan seperti kapas. Ada air bronkogram. Air bronkogram itu ada yang hitam-hitam ini.
Di antara kapas itu ada yang hitam-hitam. Hitam-hitam ini menunjukkan bronkus terminalis yang kecil yang masih terisi udara. Yang kita diskusikan tadi kan alveolinya terisi oleh infiltrat, ya. Sementara yang di bronkus atau bronkiolus terminalisnya masih terisi udara. Jadi udara itu akan menyebabkan warna hitam. Ya, seperti ini juga kan hitam ya. Ini paru sebelah kirinya hitam. Ya. Banyak Anda bisa cari macam-macam ya. Nah, ini juga terlihat jelas ya, ada infiltrat ya, infiltrat. Nanti Anda perlu bedakan ini infiltrat murni karena pneumonia ataukah disertai dengan fibrosis. Ada bercak-bercak garis yang itu kita mungkin lebih fokus kita arahkan ke arah diagnosa sebagai TB. Seperti itu ya. Kalau pneumonia itu infeksi akut ya, infeksi akut. Beda dengan TB. Kalau TB itu infeksi kronis yang gejala-gejala tadi bukan hanya muncul dalam 1-2 hari atau 1 minggu terakhir. Tapi kalau disebutkan TB itu saya kasih linknya, nanti Anda boleh download ya slide materi saya. Ini saya punya slide materi tentang tuberkulosis dan ada buku buku tata laksana Permenkes yang terbaru, TB Permenkes 2019 ya. Terus ada slide saya tentang TBDM, Anda boleh download, nanti Anda baca pelajari ya. Sebentar. Oke. Ini slide-nya saya kirim tentang TB dengan diabetes. Tetapi Anda bisa ambil satu topik tentang yang TB-nya saja juga ada di situ. Oke. Kemudian setelah Anda bisa mendiagnosa pasien ini sebagai pneumonia, bisa ya mendiagnosa pneumonia ya. Ya, dokter lulusan dari UNER harus bisa menegakkan diagnosa apakah ini pneumonia atau tidak. Jadi harus ada infiltrat di rongsen parunya, kemudian disertai dengan tanda-tanda ada simptom yang tadi, disertai dengan ada sign yang tadi, tanda tadi. 4 simptom, 2 sign. Ya. Simptomnya bisa muncul semua, bisa jadi tidak muncul semuanya. Tetapi tanda yang lain Anda dapatkan ya. Setelah itu Anda tentukan, setelah mendiagnosa pneumonia, langkah selanjutnya adalah Anda menentukan severitas dari pasien tersebut. Anda baca buku di halaman 308, 309, Anda bisa menilai. Ya, ini untuk menentukan apakah pasien rawat jalan, rawat inap, ataukah perlu di ICU. Anda bisa lihat di situ. Ada banyak beberapa kriteria untuk menentukan pasien rawat inap di mana. Ya, ada kriteria di tabel gambar 1, tabel 2 itu Anda bisa lihat bahwa pasien dengan kriteria tertentu ya, di situ tabel 3 juga Anda bisa lihat ini menggunakan POT score. Kapan rawat inap, kapan rawat jalan Anda perlu hitung. Tapi ini juga belum tentu bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Misalkan cek di situ Anda bisa lihat cek BGA, cek BUN, kemudian natrium, gula ya di tabel 2. Anda belum tentu bisa lakukan kalau di fasilitas vaskes tingkat 1. Nah, kalau untuk mempermudah Anda boleh pakai gambar nomor 3 halaman 309 gambar 2. Di situ Anda menggunakan kriteria CURB 65 ya. U-nya ureum. Ureum juga belum tentu Anda bisa lakukan ya. Boleh menggunakan CRB ya. Confusion kesadaran ya 456. Kemudian bunnya ureumnya dilewati, kemudian respiratory rate-nya lebih dari 30. Kemudian tekanan darah yang dilihat adalah sistolik, diastolik ya. Kemudian usia lebih dari 65. Nah, di situ Anda tinggal menghitung satu CRB65, ada 4 yang dinilai. Misalkan C kesadaran ada didapatkan 1 abnormal berarti 1 poin ya. Kemudian respiratory lebih dari 30 1 poin. Kemudian tensinya turun 1 poin. Usianya di atas 65 1 poin ya. Kalau 1 poin semua ditambah 4-4-4-4-nya ada berarti 4 poin ya. Berarti perlu rawat inap ya gitu. Yang skor 2 pertimbangan rawat inap. Halaman 310 di situ Anda bisa lihat kriteria mayor dan kriteria minor ya. Itu kriteria mayor minor ini untuk menentukan pneumonia severe apa tidak. Ya, jadi kalau ditanya
Diagnosa pneumonia severe ditegakkan berdasarkan apa? Pakai menggunakan kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayor Anda bisa lihat di situ, apakah membutuhkan ventilator, ventilasi mekanik ya. Kemudian apakah septic shock yang membutuhkan vasopresor ya menggunakan norepinephrine. Kriteria mayornya. Kemudian kriteria minornya Anda dapatkan RR-nya meningkat, kemudian fraksi oksigen PaO2 per FiO2 itu kurang dari 250, terus kemudian nanti kita sempatkan untuk belajar membaca BGA ya. Anda harus bisa membaca BGA dan analisa cairan pleura ya. Besok saya minta nanti sore atau nanti malam Anda cari hasil BGA, Anda boleh cari di literatur ya, kemudian besok Anda yang presentasi ya, nanti Anda yang menyampaikan contohnya, nanti kita diskusikan, oh ini bacaannya asidosis, oh ini alkalosis, oh ini respiratorik, oh ini metabolik, gitu ya. Besok saya pandu. Nanti Fariza mengkoordinasi teman-teman untuk mencari itu ya, mencari contoh analisis gas darah dan cairan pleura. Cari di referensi, di buku, di jurnal atau apa Anda cari. Ya, besok kita diskusikan. Oke. Setelah masih ada 15 menit, setelah Anda tentukan pada pneumonia ini kriteria berat atau tidak, kalau kriterianya severe ya tentu saja perlu dirawat di ruangan ICU, di intensive care ya. Setelah Anda menegakkan diagnosa pneumonia, kemudian Anda menentukan severitas, rawat inap, rawat jalan, ICU, selanjutnya adalah memberikan pilihan terapi untuk pasien tersebut ya. Terapinya bisa simptomatik ya, tergantung dari keluhan pasien, istirahat, kemudian konsumsi cairan, terus kemudian antipiretik, mukolitik, ekspektoran. Nah, tentu saja kalau memang pasien karena Anda curigai pneumonia bakterial, ya Anda berikan antibiotik. Antibiotik pilihannya sesuai dengan namanya empiris. Empiris itu kita tidak tahu kumannya apa. Ya, kalau misalnya bakterial kita tidak tahu kumannya. Kalau tadi Amira menyarankan untuk kultur, idealnya kultur diambil sputum atau darah kalau pada pasien yang berat, diambil darah juga kultur itu idealnya sebelum antibiotik diberikan. Ya, kultur ini diambil, sampelnya diambil. Misalnya sputum, pneumonia sputumnya diambil, kemudian baru antibiotik. Nah, sputum ini dikultur butuh beberapa hari kan, tidak bisa langsung jadi. Ya, butuh beberapa hari, nanti baru setelah beberapa hari kultur tersebut jadi 3-5 hari baru jadi, kita tahu jenis kumannya apa, kuman tersebut sensitif atau resisten terhadap antibiotik apa. Tetapi di awal waktu pasien masuk kita usahakan segera memberikan antibiotik ya. Ada panduan yang memberikan 4 jam pasien datang ke rumah sakit segera diberikan antibiotik ya. Empirisnya Anda bisa baca di situ pilihan-pilihan antibiotik di halaman 312, apakah rawat jalan, rawat inap, rawat ICU, yaitu ada pilihan-pilihan antibiotik yang Anda tinggal menyesuaikan. Dan ini pemilihan antibiotik ini berdasarkan penelitian ya, diteliti. Jadi pasien rawat jalan diambil sputumnya, kemudian dilihat pola kumannya. Rawat inap juga seperti itu, ICU juga seperti itu. Nah, itu namanya empiris. Kita berikan empiris, kita tidak mengetahui kuman apa yang menyebabkan pneumonia bakteri tersebut, tapi kita menduga mungkin ini. Kebanyakan dari penelitian yang terbanyak adalah ini, dan hal tersebut diikuti dengan pilihan antibiotik. Nah, lama pemberian antibiotik Anda bisa lihat di halaman 313, di situ ada pemberian berapa lama. Di situ diberikan 5 hari minimal ya, dan bila tidak ada demam 2 atau 3 hari, kemudian bisa dilakukan switch oral, diganti dengan obat-obat tablet, dan dipertimbangkan bisa pulang. Kapan dipersikan pulang? Yaitu ada indikator-indikator sudah tidak menggunakan oksigen, terus kemudian secara klinis pasiennya stabil, ya kita bisa baca. Ya. Kemudian pasien kondisi baik bisa pulang, antibiotik tetap bisa dilanjutkan, diberikan jadwal untuk kontrol. Ya. Oke, nanti HAP Anda bisa baca ya di situ. Kapan disebut sebagai HAP, kriterianya apa, Anda bisa lihat di situ. Di beberapa halaman lainnya ya. Oke. Oke, sekilas saya akan tunjukkan sebentar tentang TB, masih ada waktu 10 menit.
Kelihatan ya. Nanti Anda bisa download slide saya ini. Slide yang pneumonia saya belum upload, yang sudah saya upload yang pneumonia ini. Saya lewat agak cepat aja untuk TB ini. TB ini masno untuk Anda ya. Masno untuk Anda, jadi Anda perlu menguasai ya. Ini buku panduannya, Anda bisa download, saya kasih linknya tadi, juga ada panduan Permenkes yang baru tentang tata laksana TB 2019 ya. Mau tidak mau Anda harus belajar tentang TB karena saat ini TB itu menyebabkan Indonesia menjadi urutan ketiga dunia ya. Penyakit infeksi bisa menyerang paru dan organ selain paru, disebutkan 70 sampai 80% itu kebanyakan menyerang paru, dan sisanya di luar paru itu sisanya hanya sebagian kecil. Tapi hampir semua organ bisa terkena TB ya. Bukan penyakit guna-guna, bukan turunan, bukan santet, bisa penyakit menular dan dapat disembuhkan. Nah, ini berbagai komorbid yang menyebabkan seseorang bisa menjadi TB, salah satunya diabetes ya. Sebentar. Nah, ini slide tentang epidemiologi bahwa kasus TB di Indonesia ini masih banyak. Indonesia urutan ke-3 dunia saat ini. Indonesia pernah juara 2. Indonesia pernah juara 5 ya, bersaing dengan negara-negara yang lain. Indonesia pertama India, kemudian Cina, terus kemudian Indonesia ya. Ini di sini ada diagram Venn yang memperlihatkan bahwa Indonesia kasus TB-nya juga menjadi penyumbang, dan kasus TB HIV juga menjadi penyumbang nomor 5, TB MDR, multi drug resistant TB ya. Nanti perlu belajar apa definisi MDR. Ini data yang sebelumnya pernah juara 2 ya. Penduduk dunia terbanyak itu Cina terbanyak dunia, terus kemudian India secara epidemiologi, terus kemudian yang ketiga itu sebenarnya Amerika ya, penduduk daerah terbanyak dunia itu Amerika. Terus kemudian yang keempat adalah Indonesia terbanyak dunia ya. Banyak tokoh yang terinfeksi TB, bukan hanya orang yang biasa tapi juga kita tahu Jenderal Sudirman saat perang juga ditandu dan beliau pernah batuk darah selama berperang tersebut ya. Ini kuman TB, kumannya sangat kecil 1 sampai 10 mikron ya. Ini lebih besar daripada virus SARS-CoV ya. Virus SARS-CoV-2 itu 0,1 mikron, disebutnya 0,1 mikron ya. 1/10-nya dari kuman TB ya, lebih kecil. Ini bisa diperiksa dengan pemeriksaan batang tanah asam dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen ya. Bisa juga dibiarkan dikultur dengan media padat maupun media cair ya gitu. Dia ini mati terhadap panas matahari dan UV. Yang pertama kali mengidentifikasi itu Robert Koch, 24 Maret diperingati, ini waktu beliau mempublikasikan, beliau mendapat Nobel, kemudian mempublikasikan pertama kali temuannya 24 Maret, dan saat ini dianggap sebagai Hari TB Dunia. Jadi peringati sebagai Hari TB Dunia. Penularannya ini dari droplet ya, bisa jadi orang batuk, bersin ya. Terus satu lagi sebenarnya bicara yang tidak menggunakan masker itu bisa mengeluarkan droplet yang bisa berpindah kepada orang lain ya. Oke. Ini perjalanan alami TB yang Anda perlu ketahui. Paparan, seorang yang terinfeksi dengan TB memindahkan ya kepada orang lain, mentransmisikan dahak dropletnya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut terinfeksi ya. TB-nya dorman, bisa sembunyi. Kalau imunitasnya baik, orang tersebut menjadi TB laten ya. TB laten itu ada kuman TB-nya dorman, tidur di dalam paru seseorang, tidak menyebabkan gejala dan tidak menularkan ya. Pada kondisi-kondisi dengan imunokompromis akan jatuh menjadi kelompok yang 10%. 90% ini laten ya. Saya atau Anda atau orang-orang yang ada di sekitar Anda bisa jadi orang TB laten. Yang ini tidak ada gejala, sebenarnya foto ronsennya normal, cek BCI juga normal. Tetapi apabila dicek dengan TST, ya, tuberculin skin test atau dengan IGRA, ini bisa kita dapatkan hasil yang positif. Ada pasien-pasien dengan imunokompromis seperti diabetes bisa menjadi disease, TB disease, ya, TB infeksi, ini TB disease. TB disease menjadi sakit, orang yang batuk, kemudian macam-macam gejalanya ya, sakit dan ini menularkan. Apabila tidak diobati 50% akan meninggal.
Oke, bisa lewat aja. Gejala ini kita perlu bedakan dengan pneumonia. Batuknya lama, kronis, kemudian ya kadang disertai dengan darah. Ya, pneumonia bisa darah bisa. Ya. Sesak napas bisa muncul. Badannya lemes, tambah kurus, tidak enak makan. Ya. Sering mungkin keluhan keringat malam. Ya, kemudian demam meriang lebih dari 1 bulan. Pasiennya tambah kurus. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ya. Oke, ini saya lewat aja. Ya, pemeriksaan fisik tidak ada yang spesifik. Ya, tidak tergantung abnormalitas dari parunya seseorang. Nah, ini diagnosa. Diagnosa dengan pemeriksaan sputum. Jadi perlu kita melakukan pemeriksaan sputum pada pasien TB. Ya, misalnya disarankan pada pagi dan sewaktu. Ya, kemudian ini bisa mengidentifikasi ada kuman batang ini batang tahan asam yang berwarna merah, menunjukkan ada kuman TB-nya di dalam parunya seseorang. Ya. Saat ini berkembang dengan pemeriksaan gene expert. Gene expert ini dahak ditampung, dimasukkan dalam cartridge kayak cartridge-nya printer, dimasukkan ke dalam alat gene expert. Ini bisa menilai mengidentifikasi MTB positif apa negatif, kemudian apakah sensitif rifampicin atau resisten rifampicin. Nah, hanya sebatas itu. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan gene seperti resisten isoniazid. Ada satu alat lagi yang namanya LPA, line propensy, itu bisa menilai selain rifampicin resisten sensitif juga bisa menilai dengan menilai isoniazid. Jadi kita bisa lebih tepat untuk lebih cepat ya. Gene expert ini TCM, tes cepat molekuler dengan cepat. Hasil jadi bisa 1-2 jam sudah jadi. Ya. Dan saat ini alat ini juga dipakai untuk mendiagnosa cepat pemeriksaan pada pasien COVID, SARS-CoV ya, dengan teknik yang berbeda. Kemudian bisa dilakukan kultur ini lebih lama waktunya, dibiarkan bisa 1 bulan, bisa 2 bulan tergantung dari medianya ya. Gitu. Ini yang di sini hanya bisa mengidentifikasi rifampicin resisten, di sini bisa mengidentifikasi rifampicin, isoniazid, dan OAT yang lain. Ya. Setelah tumbuh kumannya, kemudian ditanam antibiotik OAT, obat anti tuberkulosis, dan kita bisa melihat apakah resisten atau sensitif. Nah ini foto ronsen, ya didapatkan fibroinfiltrat. Tersering adalah di daerah apex karena tekanan oksigennya tinggi. Kuman TB ini aerob ya, aerob. Ya. Oke, ini saya lanjutkan aja. Obat OAT-nya bisa diambil di puskesmas. Obatnya diberikan oleh pemerintah secara gratis. Nah, ini yang Anda perlu ketahui, OAT itu ada 2, lini 1, lini 2. Lini 1 diberikan pada pasien-pasien yang masih sensitif, lini 2 diberikan pada TB yang resisten obat atau TBRO, TB resisten obat. Lini 1 dibagi 2, kategori 1, kategori 2. Kategori 1 ini obatnya lini 1 HRZTS ya, isoniazid, rifampicin, tirazinamid, sambutamol, streptomycin. Kategori 1 untuk pada kasus yang baru belum pernah mendapat OAT atau pernah mendapat OAT kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 dosis. Ya kategori 2 kambuh, dropout atau gagal. Ini obatnya, saya yakin sudah tahu. Semua OAT lini 1, lini 2 itu ada fase intensif, ada fase lanjutan. Ya. 4 FDC berarti ada 4 kombinasi fixed dose combination. Ya, ini 2 FDC. Ini RHZE, ini RH. Ya. Ini panduannya, Anda bisa baca, Anda hafalkan. Ya. 2 bulan ditambah dengan 4 bulan, total 6 bulan. Kalau di sini pada kesempatan ulang 2 bulan ditambah 1 bulan, ini fase intensif. Kemudian fase lanjutan 5 HRE. Ini perbedaannya antara fase lanjutan kategori 1 dengan kategori 2 dari tambutolnya. Ya. Oke. Di sini bedanya ada streptonya. Ya. Di sini 3 bulan. Oke. Direkomendasikan untuk OAT-nya, ya fase lanjutannya adalah daily dose setiap hari. Diberikan dosis setiap hari dulu, yang sebelum Permenkes yang baru ini diberikan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, atau hari yang lain, selang 1 hari. Tapi saat ini yang direkomendasikan dengan 4 HR. Ini dosis berat badan, Anda tinggal hafalkan, 30, 38, 55, 70. Ini 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet, 5 tablet. Ya. Ini kalau FDC. Ini yang harus Anda hafalkan pada OAT ya, ini yang sering keluar ujian. FDC, 1 tabletnya mengandung berapa? Isoniazid, rifampicin, tirazinamid, dan tambutol. Ini yang perlu Anda hafalkan. Ya. Kemudian ini adalah dosis, ini ada jembatan keledainya, dosis tentang isoniazid 4-6, kemudian ini jembatan keledainya H, isoniazid punya ini jembatannya R10,
strepto 15, etambutol 20, viral 25. Ini per kilogram berat badan. Kalau misalkan pasiennya berat badannya 50, ya tinggal dikalikan isoniazidnya berarti 500, etambutolnya 1000 ya. Tinggal Anda sesuaikan dosis sediaan yang ada di apotek itu isoniazid kalau protolan, kalau terpisah itu berapa ya. Oke. Nah, ini monitornya untuk pemeriksaan cek sputum di awal, cek sputum bulan kedua sebelum kalau lini 1. Kalau lini kategori 1 ini setelah 2 bulan, kemudian bulan kelima sama akhir pengobatan. Ya. Ini komplikasi yang bisa terjadi macam-macam. Ya, ini 3 paru ada beberapa gambar yang bisa Anda lihat ya. Pencegahannya Anda bisa pelajari dengan ya ini minum obat teratur, menutup ya macam-macam ya, buka ventilasi ya. Oke. Ya. Anda bisa unduh, Anda bisa pelajari. Oke, ada pertanyaan? Kurang 1 menit Anda harus bergabung di kelas besar ya. Ada yang didiskusikan? Kalau hari ini mungkin tidak cukup waktu, Anda boleh simpan, keep pertanyaannya, besok boleh ditanyakan. Ya, saya berikan tugas untuk Anda mencari contoh gas darah dan mencari contoh analisa cairan pleura, besok kita diskusikan. Ya. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, waktu sudah jam 11.00, Anda harus beralih ke kelas ini ya, kelas besar ya. Fariza cukup? Afil? Cynthia? Cukup, dokter. Cukup ya, Natasha, Amira, Adra, cukup? Cukup. Oke, oke. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Acara ini saya rekam, nanti saya usahakan saya upload, Anda bisa pelajari lagi, Anda bisa lihat lagi, saya kasih linknya untuk materi video rekamannya ya. Oke, saya akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.